I'm kind of upset how Indonesia is never referenced in Hollywood movies. Like, you know how movies, the characters go around the world, like Jason Bourne, like 4 movies, never been to Indonesia, Mission Impossible. Every time there's a movie of an alien invasion, aliens land in the US and Japan and UK, Australia, Singapore, Hong Kong, never Indonesia. It's like we're not on their map. Alien map. I think they use map. Hari ini di .id Weekly Vlog kita akan ngomongin 2 jalur karir sebagai komika di skena stand-up comedy New York City. Bumper dulu. Kiu. Let's go. What are you guys doing? Oke, seperti yang lo lihat ini adalah latar yang berbeda. Ini di pekarangan belakang, karena sekarang di belakang sudah ada meja dan udah ada kursi, udah beli. Jadi bisa bikin konten di sini. Ini sebenarnya minggu yang gue pikir akan jadi minggu yang festif. Kenapa? Karena di minggu ini tuh, seminggu kemarin, episode ini, itu sebenarnya sedang berlangsung New York Comedy Festival. Acara tahunan yang sudah 2 tahun nggak ada. New York Comedy Festival ini sebenarnya juga festival komedi yang relatif baru. Kalau gue nggak salah satu inisiatornya tuh Michael Che. Gara-garanya mungkin 2018 atau mungkin 2019 ya. Gue lupa. Si Michael Che tuh ngomel di Twitter, dia jarang banget nge-tweet, tapi dia ngomel di Twitter soal festival-festival gede kayak Montreal, utamanya Montreal sih, yang menurut dia nggak seru karena hanya ngasih lihat orang-orang yang udah terkenal aja, tapi anak-anak yang barunya, yang mudanya tuh nggak pernah dapat panggung di Just for a Laugh Montreal Comedy Festival, JFL. Nah, karena itu si Michael Che bikinlah si New York Comedy Festival ini. Tapi kalau dilihat di sosmednya, New York Comedy Festival ada di Instagram, itu si Michael Che-nya tuh nggak muncul. Jadi gue nggak tahu apakah gue bener, tapi emang dianya nggak mau maju, atau emang gue ini salah. Tapi gue inget banget dia pernah nge-tweet itu, soalnya pernah gue bahas abis itu. Tapi ya gitu, intinya selama seminggu, tanggal 7 sampai tanggal 13 kalau nggak salah November itu adalah New York Comedy Festival, di mana ada Jokowi manggung di Madison Square Garden, ada Trevor Noah manggung, ada Bill Burr manggung, ada nama-nama gede lah. Kevin Hart nggak ada seingat gue, Seinfeld nggak, Louis C.K. gue nggak tahu, Chappelle gue nggak yakin, Schultz juga nggak ada, tapi Eliza ada. Tapi bagaimanapun ada New York Comedy Festival, jadi gue pikir wah ini bakal seru nih, bakal festif. Tapi ternyata nggak kerasa apa-apa. Orang kalau nanya sama gue gimana New York Comedy Festival, seru nggak? Seru, kelihatan aja enggak gitu, nggak kelihatan, nggak ada umbul-umbulnya. Gue bahkan ngomong sama salah satu komedian, namanya Thomas Delgado. Gue bilang, ini tuh kita lagi ada New York Comedy Festival, kok nggak kelihatan apa-apa ya? Iya emang nggak gitu, kelihatan nggak ada umbul-umbul, nggak ada spanduk, nggak ada apa-apa gitu. Di pinggir-pinggirnya, lu kalau jalan-jalan di New York, lu mungkin nggak ngeh bahwa hari itu tuh, atau minggu itu tuh lagi ada New York Comedy Festival. Bahkan di tempat-tempat populer kayak di Times Square, Broadway, atau di antara Broadway Theater tuh nggak ada umbul-umbulnya sama sekali, nggak ada. Menariknya, sebenarnya
New York Comedy Festival ini bukan cuman event-event gede. Setiap harinya tuh mereka punya puluhan acara selama seminggu karena mereka berafiliasi dengan comedy club yang memang rutin bikin acara. Bukan cuman yang level-level gede kayak Comedy Cellar. Comedy club yang umurnya belum setahun aja, kayak Doped Up and Dying Comedy Club, punyanya Dylan, punyanya Kevin Sanchez, sama DC Williams. Itu terafiliasi, yang berarti setiap kali ada kayak acara malamnya, itu tuh dijadiin bagian dari agendanya New York Comedy Festival. Tapi anehnya, gue datang pun ke venue-venuenya, kayak misalkan salah satu venue itu Tiny Cupboard. Tiny Cupboard itu adalah comedy club yang mungkin belum 10 tahun sih, masih baru, mungkin 5-6 tahun. Itu tuh terafiliasi sama New York Comedy Festival, jadi ada beberapa acara yang digelar di situ. Salah satunya ada komedian yang taping 1 hour special dalam rangka New York Comedy Festival di situ. Tapi sorenya gue ke situ tuh, malamnya ada acara yang ada di dalam rundownnya New York Comedy Festival. Sorenya gue ke situ, nggak ada apa-apa, nggak ada umbul-umbul, nggak ada informasi bahwa ini tempat ini jadi bagian dari New York Comedy Festival. Jadi gitu aja gitu. Sementara minggu ini, minggu yang kemarin ini, minggu episode yang dibahas sama kita, itu gue dalam 7 hari 7 kali gue open mic. Karena gue mau ngisi 2 acara. 1 acara di comedy club, 1 lagi acara off comedy club, atau disebutnya sebagai alternative room. Nah, jadi di New York terutama, gue nggak tahu di luar negeri, di luar kota New York itu seperti apa, tapi rasanya kurang lebih mirip. Skena itu kebagi 2. Ada skena comedy club dan alternative room. Comedy club itu berarti lu ngebangun karir dengan mencoba melakukan apapun yang lu bisa dalam karir supaya nembus ke comedy club. Jadi lo open mic, jadi lucu, mulai, ini salah satunya kalau sampai perintil-perintilan, mulai bantu-bantuin comedy clubnya untuk rapi-rapiin kursi, ngangkat-ngangkat kursi kalau mau open mic, terus berpolitik dengan orang di situ, ikut nongkrong, ikut ngobrol, follow bookernya, pokoknya semuanya lah, sampai akhirnya lu dikasih izin untuk mulai barking. Kalau lu barking itu artinya ngejual tiket, siapa yang menonton comedy club, siapa yang menonton comedy club. Kalau misalnya lu ke Times Square, kalau lu ngeliat ada di perempatan ada yang, siapa yang menonton komedi, itu barkernya Broadway Comedy Club. Nggak jauh dari situ. Sekitar, kalau dari Times Square mungkin sekitar 2 blok. Tapi mereka memang sengaja menjauh dari Broadway Comedy Club ke area keramaian untuk mancing turis untuk nonton comedy club. Jadi ntar mereka nemu gitu, ada satu rombongan berempat, mau dong nonton comedy club, ayo kita nonton nih, kita lagi di New York nih gitu. Kata si turisnya ini, dibawa sama si barkernya ini, yang sebenarnya adalah komedian. Kalau tiket atau flyers yang dia pegang habis, dia baru boleh manggung. Dan seringkali manggungnya malam. Nah, sering ngelakuin itu, mulai manggung jam-jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 pagi. Lama-lama naik tuh, sampai ke acara-acara jam 7, 9, 11 gitu-gitu. Kemudian nanti lu ketika informasi bahwa lu udah nembus, udah dapet pass di sebuah comedy club, nyebar, lu kemudian diajak ke comedy club lain, jadi makin banyak comedy club yang nawarin lu. Begitu terus udah gitu lu manggung bersama dengan senior-senior lama-lama. Kalau misalkan lu masih manggung kayak di Grizzly Pear, mungkin nama-nama komediannya awam nggak kenal gitu. Coba lu follow akun Instagram Grizzly Pear atau The Grizzly Pear, GRISLEYPEAR. Nanti Adi coba munculin di sini. Lu ngeliat deh, tiap malam mereka ada acara dari jam 7 sampai jam 9. Si Grizzly Pear tuh tiap hari minimalnya 2 acara sehari.
nggak ada yang kenal, pasti nggak ada yang kenal. Tapi mereka komedian yang udah berkarir. Tapi kalau misalkan lu ngisi ke kayak Comedy Cellar atau Fat Black Pussycat atau Village Underground, itu semuanya di McDougal Street tuh, satu pengkolan. Lu akan mulai ngelihat nama-nama yang terkenal. Nah kalau misalkan lu ngebangun karir lu dari yang tadinya awalnya Grizzly Pear, atau mungkin lu kayak gua, awalnya di Brooklyn, lu nembus pass di Brooklyn tuh secara strata masih di bawah comedy club yang di Manhattan, tapi Brooklyn udah rata gitu, lu dapet pass dan lu nembus. Kalau gua kan Kamis Jumat gua dapet jadwal tuh, tapi Sabtu Minggu kalaupun gua naruh nama gue bilang jadwal gue kosong, nggak dipanggil gue. Dan nanti ketika gue udah mulai geser dari Kamis Jumat ke Sabtu Minggu, nanti dipanggil sama atau dapat pass di comedy club Brooklyn lainnya, nanti lama-lama dapat pass di comedy club di Manhattan, begitu terus sampai ada lu manggung di Comedy Cellar bersama dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sering masuk TV, Joe Machi, David Tell, iya betul, David Tell, Mark Norman, Sam Morril, ya gitu-gitulah. Akhirnya karir lu gede. Mulai dari lu keliling-keliling Amerika, habis lu keliling-keliling dunia gitu. Nah, kendalanya di yang rute pertama ini yang tadi gue cerita adalah gatekeepers. Gatekeepers ini istilah industri untuk menggambarkan bahwa kalau lu mau masuk gerbang, lu harus lewatin gue dulu. Kayak kalau misalkan gatekeepers ada banyak ya, kayak misalnya kalau di comedy club, gatekeepersnya adalah bookers atau owner dari comedy clubnya. Kalau gue izinin, baru lu boleh manggung. Gue mesti jaga nih kualitas comedy club gue, karena orang pada bayar mahal. Udah bayar tiket minimal 2 minum lagi. Jadi gue jagain kan. Nah, ada gatekeepersnya tuh. Dan gatekeepersnya comedy club ini itu kerasa persis sama gue, kayak gue mencoba untuk nembus Eastville Comedy Club di Brooklyn itu susah. Sekali nembus ya cuma bisa Kamis Jumat. Sabtu Minggu walaupun gue apply, gue bilang jadwal gue kosong loh, kalau lo mau pakai gue, belum tentu dipanggil. Abis itu yang di Manhattan waktu itu gue pernah di West Side Comedy Club ikutan audisi. Menurut gue pecah. Gue bahkan headlining di audisinya, ya satu performer sebelum headliner sih tepatnya. Tapi yang headlining tuh hostnya, jadi nggak masuk hitungan sebenarnya. Tetap aja sampai sekarang gue nggak tembus. Jadi susah banget. Saking susahnya, ada banyak komedian memilih untuk daripada gue nunggu gatekeepers ngasih gue kesempatan, gue bikin kesempatan sendiri. Namanya Alternative Room. Acara-acara komedi yang diselenggarakan oleh komika di tempat-tempat non-comedy club. Kadang bar, kadang restoran, kadang venue, event space gitu. Kadang-kadang toko buku, bisa banyak. Toko komik juga pernah bikin kayak gitu, bisa banyak sekali. Nah, Alternative Room ini juga besar sekali di New York. Kehadiran dua jalur ini yang membuat acara komedi di New York bisa banyak banget. Tiap malam tuh 30 acara show stand up. Comedy club aja ada 15 kali, anggaplah masing-masing 2 acara per malam, itu udah 30. Padahal comedy club kayak Village Underground, Cellar, Fat Black Pussycat, Gotham, Stand Up NY, itu 3 acara. Dan itu baru yang comedy clubnya doang. Mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Alternative Room tuh banyak acara. Show tuh ada aja. Alternative Room tuh apa aja? Producers Club, Mike Tap NYC, itu Alternative Room tuh. Acara yang digelar sama komedian Josh Pallet, sama Patrick Walsh, Kevin Sanchez cuman ngisi aja sih. Sama pengelola barnya, Denise, itu bikin acara. Bukan acara comedy club. Dan mereka kerjain sendiri karena mereka justru nggak pengen nunggu dapat pass dari comedy club, karena anjing, gue kalau nunggu nggak kerja nih, gue bikinlah di acara kayak gitu. Banyak gue ngisi kayak acara yang di acaranya Lucy Paul yang Immigrant Jam Comedy, itu Alternative Room. Terus ingat juga gue manggung di Rooftop
bulan apa tuh gue lupa. Itu juga alternative room. Gue bahkan nggak pernah manggung di acara yang bukan alternative room. Karena alternative room dikelola sama komedian selalu butuh komedian lain untuk ngisi. Gue ngisi acaranya Santiago di Queens, di Astoria Queens, itu juga alternative room. Jadi dua-duanya jalan dan dua-duanya bisa punya karir. Kayak kalau di comedy club yang lajur comedy club, lu tau lah nama-namanya Seinfeld, Louis C.K., Kevin Hart, Dave Chappelle tuh jalur comedy club. Yang non comedy club mungkin lu tahu mungkin lu enggak, tapi Janeane Garofalo, dia sering banget di Eastville. Bahkan gue pernah ngisi acara hari Jumat jam 9, jam 7 dia manggung di situ. Jadi dia headlining show jam 7, dia keluar gue masuk. Janeane Garofalo. Terus lu tahu Patton Oswalt nggak? Itu juga jadi dari alternative room. Zach Galifianakis itu juga di alternative room. Terus ini si Mark Maron, tahu? Yang komedian yang punya podcast, Mark Maron, itu juga di alternative room. Dan masing-masing punya special juga pada akhirnya di Netflix gitu. Kayak Mark Maron di Netflix ada, si Patton Oswalt juga ada spesialnya di Netflix. Jadi dua-duanya bisa punya karir yang gede. Bahkan salah satunya siapa namanya ya? Gue lagi cek nih. Stand up comedian Indian American. Bukannya Aziz Ansari, bukan Russell Peters, bukan Hasan Minhaj. Dia main di filmnya, bukan Nimesh Patel juga. Ini dia, Kumail Nanjiani. Tahu Kumail Nanjiani? Dia main di filmnya Marvel, jadi main di Eternals, main di Star Wars. Bukan Star Wars sih. Di Book of Boba Fett kalau nggak salah. Ya nggak ya? Atau bukan. Di ini, Obi-Wan Kenobi, series Obi-Wan Kenobi. Si Kumail Nanjiani ini juga mulainya dari alternative room. Kocak alternative room. Dia sama temennya bikin show stand up di toko buku. Terus saking serunya, karena vibe-nya oke, lama-lama gede, akhirnya mereka terkenal. Nah, inilah kenapa kalau lu nanya sama stand up comedian di New York, dan gue ngobrol sama mereka, ada beberapa konten nih, lu cari di YouTube gue, ada playlist judulnya The Tempe Mentality. Rata-rata komedian yang gue tanya itu, kalau ditanya, lu targetnya apa sih? Mereka tuh bingung target. Antara bingung atau udah, persetan lah sama target gitu. Udah gue lakuin komedi aja setiap hari. Kenapa? Karena tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia tuh peluang tuh lebih gede. Di Indonesia tuh relatif tidak ada gatekeeper untuk stand up. Kecuali Ramon Papana ya. Ramon Papana gue rasa memposisikan dirinya sebagai gatekeeper karena ciri-cirinya gatekeeper banget, kayak ini stand up, ini nggak stand up, ini nggak bisa dikatakan, ini nggak bisa manggung, ini boleh manggung. Nah, itu ciri khasnya gatekeepers. Cuman bedanya sebagai gatekeepers nggak ada yang juga yang mau ngambil kesempatan di sebelah sana gitu. Mohon maaf ya. Ini kan gue ngomong realistis aja. Kalau di Indonesia karena tidak ada gatekeepers, selama ada open mic, lu bisa naik. Dan orang suka nanya, gimana sih caranya jadi stand up comedian? Ya, lu cek aja di kota lu buka standupindo.id. Ada komunitas, tab komunitas, lu klik, ada peta Indonesia. Lu arahin aja kursornya ke kota lu atau provinsi lu atau kabupaten lu. Geser aja, nanti lu nemu komunitas di dekat lu. Dari Aceh sampai Papua itu ada komunitas. Lu klik, lu cek aja jadwalnya. Lu follow Instagramnya, lu cek jadwal open mic-nya, datang open mic, nonton dulu. Kalau lu pede, ngomong sama yang MC. Kan habis nge-MC kan dia turun tuh, samperin, Mas atau Mbak, saya mau naik juga. Dicatat nama lu, ntar lu dipanggil. Udah, selesai. Lu sering kayak gitu, lama-lama lu lucu, lama-lama sesama komika ngasih lu kesempatan. Kesempatannya mulai dari yang, misalnya lu dipercaya untuk nge-host open mic, habis itu mungkin ada acara lu diajak, ada kompetisi lu dikasih tahu, ini di luar Suci dan Suca ya. Sampai lu mulai ngisi stand up night komunitas lu,
terus aja, nggak ada. Bahkan lu nggak ikutan komunitas pun, lu cari aja kafe yang mau menyediakan tempat gitu ya. Mungkin tempatnya gini, gue tiba-tiba kepikiran, mungkin tempatnya gini. Skena di Indonesia lebih mirip Alternative Room di New York. Dah, gitu aja. Karena nggak ada comedy club sebagai gatekeepers. Semuanya tuh Alternative Room. Gitu kan, kalau di Indonesia kan gitu, bikin acara sendiri, cari tempat sendiri, deal-dealan sendiri, komedian juga yang ngatur, itu dia. Mungkin itu kenapa gue jadi familiar sama skena Alternative Room di sini dan langsung masuk gitu. Di minggu ini aja, gue tuh sebenarnya ngisi acara di hari Rabu, acaranya Tom Delgado, konten kreator YouTube, Tom di YouTube dan di Instagram dia Tom D NYC, Tom D NYC. Gue suka banget sama kontennya, dia komedian juga, dia ngajak gue ngisi. Acaranya namanya Let's See What Else Comedy. Itu tuh Alternative Room tuh. Dan ini acara lucu banget. Ini acara di bawah sebuah restoran Meksiko, restoran Spanish gitu, di basementnya. Kapasitasnya cuma 50, tapi tiap minggu hampir selalu sold out. Kayak waktu gue, dari 50 keisi mungkin 45 kursi. Asik tempatnya dan show-nya juga asik dan mereka punya pelanggan sendiri gitu. Kebayang maksud gue. Jadi orang datang ke situ karena pengen nonton Let's See What Else Comedy persis kayak Comika Monday Market. Persis banget. Jadi orang tuh denger reputasi dia, orang biasanya tahu Tom D NYC-nya, terus mencoba untuk daftar, maksudnya beli tiket, terus terpapar sama kemudian had a great time. Minggu depan ngajak teman lagi tiap Rabu. Mereka udah jalan 6,5 tahun. Let's See What Else, 6,5 tahun, gila. Comika Monday Market aja 1,5 tahun kehajar pandemi itu. Jadi selama 1 minggu gue tuh persiapan untuk itu. Gue manggung di Eastville Comedy Club, gue manggung di Tiny Cupboard. Bukan manggung ya, open mic di Tiny Cupboard, open mic di Eastville, open mic di Greenwich Village. Terus persiapan gue untuk manggung di Let's See What Else Comedy. Abis itu gue open mic lagi karena gue open mic di ini juga nih, di apa namanya ya, Grizzly Pear gue open mic, di Mike Tap NYC gue open mic mulu dah gue. Di namanya apa sih yang tiap hari Senin nih, punya Jane Jonesy gue lupa. Sama di QED, pokoknya gue open mic mulu. Persiapan bukan cuma untuk yang Rabu, tapi karena hari Minggu gue tuh masukin jadwal. Kan setiap hari Minggu di email sama Eastville, tolong masukin availability lu. Gue masukin nih availability gue di hari Minggu. Karena hari Rabu gue manggung, Kamis Jumat tuh menurut gue kedeketan lah untuk audiens gue ajak untuk nonton gue. Jadi gue taruh di hari Minggu. Tapi gitu, namanya juga rutenya comedy club, gatekeepersnya nggak ngasih izin. Jadi gue di minggu itu ngerasain perjuangan untuk 2 jalur ini, ke comedy club di Eastville sama di Alternative Room di Let's See What Else Comedy. Yang ini ada duitnya, kemarin gue dibayar berapa ya? $20. Habis manggung di Let's See What Else Comedy, gue dibayar $20. Di Eastville nggak ada duitnya. Karena nggak dapat panggilan. Sekali gue dibayarnya di situ berapa ya? Gue lupa deh. Kalau hari Kamis Jumat kayaknya 15. Kalau Sabtu Minggu 25. Kalau nggak salah. Per set gitu ya, per show. Tapi ya, seru sih. Dua-duanya seru dan ini membuat menurut gue siapapun yang di Indonesia ya dan jadi komedian, menurut gue bukan bersyukur, gimana cara ngomongnya, di satu sisi kita itu sebagai skena tuh emang nggak butuh gatekeepers. Dari awal tuh kita alternative room. Gua rasa kelak akan ada banyak comedy club. Kayak sekarang ada Ketawa Comedy Club. Kelak Comika juga punya comedy club.
Terus nanti yang lain bikin comedy club. Nanti comedy clubnya Comika bukan cuma di Jakarta. Kami nargetin di beberapa kota. Pengennya nih ada di Bali, ada di Jogja, ada di Surabaya minimal. Nanti di Sumatera sama di Makassar kami pilih juga mau di mana gitu. Nanti kami pilih juga. Tapi pengennya sih kayak gitu. Tapi kan gue selalu bilang ini ketika ngomongin comedy club. Bikin comedy club tuh gampang. Gampang, nyari modal gampang. Banyak banget yang mau ikut modalin, percaya sama gue. Yang susah itu ngisinya. Ngisinya yang susah. Pikir panjang aja, nanti lo akan sadar maksud gue. Pikirnya, lo mikirin comedy clubnya, mesti ngisi apa dan siapa aja yang ngisi. Supaya solid keisi terus. Nggak bisa sembarangan nama kan? Nggak bisa sembarangan nama. Jadi di satu sisi komika-komika solidnya mesti dibanyakin, makanya Comika bikin pecahkan lembaga edukasi stand up. Komika-komika solidnya mesti dibanyakin jumlahnya supaya setiap hari bisa ngisi. Itu juga setiap hari nggak cuma satu kan. Comedy club kan bisa 2-3 acara semalam. Jadi sekarang yang disiapin tuh itu. Memastikan ketika kami buka, ngisi. Nah, nanti comedy club di luar juga kayak gitu. Misalkan kita buka di Jogja. Kita ngitung aja realistis. Berapa banyak komika solid di Jogja yang bisa membuat orang Jogja mau bayar untuk nonton acara harian. Nggak gampang. Setiap kota kalau pengen punya comedy club, mau nggak mau harus mau punya tanggung jawab untuk ngebanyakin komika solid di kotanya masing-masing. Karena kalau nggak bisa ada. Ada bangunan nggak ada yang ngisi gimana? Diisi nggak ada yang mau datang gimana? Tapi banyak nih bang. Kami punya nih. Sekarang gini aja deh. 7 hari. Anggaplah sehari 1 show. 1 show 5 komika. 5 kali 7, 35. 35 ini, ada nggak di kota lu 35 komika solid untuk ngisi acara seminggu? Begitu solid sehingga orang mau datang untuk nonton dia. Kalau lu nganggap solid, tapi penonton atau orang Jogja nggak kenal dia, nggak masuk hitungan. Ada nggak tuh? Dan ini baru 1. Masa minggu depan dia lagi? Apakah mau orang 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, setiap minggu, 35 orang itu aja? Nggak mungkin. Itu baru kalau acaranya 1. Prediksi gua, comedy club nggak bisa hidup kalau cuma 1 acara per hari. Karena ada listrik, ada sewa, ada segala macam biaya gitu. Biaya promo, biaya marketing, segala macam tuh. Nggak cukup. Kalau misalkan 2 sehari, berarti 10 nih sehari. Kali 7, 70 komika solid di kota lu. Ada nggak? Wah, gokil. Gila sih. Nggak gampang. Tidak gampang sama sekali. Nah, jadi, sekali lagi gue bilang, punya comedy club mah gampang. Ngisinya ini yang susah. Dan itu yang kita mesti sama-sama pikirkan kalau misalkan ini kalau misalnya ada anak stand up yang nonton ya. Makanya gue, salah satu cita-cita terbesar gue tuh pecahkan sebagai lembaga edukasi stand up tuh membesar. Tapi ya kami butuh nemu formula dulu nih. Gimana formula yang tepat? Bikin sekolah susah guys. Bikin sekolah susah, bikin sekolah mahal lagi. Tapi, salah satu highlight gue di episode ini adalah, jadi gue tuh kan sering ngisi acara-acara alternatif room yang gue bilang itu. Banyak banget, gue udah pernah ngisi. Nengok aja, ada banyak banget acara kemarin. Ke belakang. Gue isi berbagai macam acara dari berbagai macam komedi di berbagai macam tempat. Biasanya, gue tuh selalu ngukur apakah gue yang terbaik atau gue yang terburuk nih di show ini. Dan secara objektif, rata-rata tuh gue di tengah. Jadi gue nggak yang paling pecah, tapi gue juga bukan yang paling bawah. Kadang gue headlining. Dan membuat itu menjadi gue yang paling pecah. Kadang kayak gitu. Tapi itu bisa di Mic'd Up NYC. Itu membuat gue ngerasa, wow, gila. Masih banyak banget yang solid-solid, yang jago-jago yang mesti gue kejar nih. Tapi gue nggak pernah sekaget ketika minggu ini ngisi acara Let's See What Else Comedy, ketemu satu komika, ini orang akan jadi legend, gue percaya. Jarang banget gue ngisi acara stand up
lalu ngefans sama yang gue tonton. Jarang banget. Cuman Sammy Obeid, satu tuh yang interviewnya bisa lo tonton di YouTube gue. Judulnya The Precision of Sammy Obeid, sama Sam Ike, S-A-M-I-K-E. Cari di Instagram, The Sam Ike, T-H-E-S-A-M-I-K-E, nyambung, The Sam Ike. Ini orang wow. Dia turun, nggak pakai mikrofon, turun ngomong. Maksudnya turun panggung, saya naik ke panggung gitu, jalan menuju panggung, udah ngoceh. Dia ngomong, nggak pakai mikrofon, dia bawa bir. Nengok kanan, nengok kiri, tiba-tiba masuk ke antara penonton. Karena ruangannya kecil, dia tahu dia nggak butuh mikrofon sebenarnya, jadi dia ngomong keras. Dan lucu banget. Let's do another bit. Yang lebih mengagumkan, kalau lucu mah semua komedian juga harus lucu. Tapi ini orang gayanya spesifik sekali, unik sekali. Gue nggak pernah ngeliat komedian kayak gitu. Lu lihat aja di Instagramnya dia. Dia bawain beat tentang 8 Mile. Nah ini dia. Dia bikin beat tentang 8 Mile. Lu cek di Instagram, itu lucu banget. Dia bawain beat itu. Pecah. Gila. Intinya, gue happy karena gue bisa satu acara dengan orang di level seperti itu. Tapi itu membuat gue semangat untuk lari, untuk nggak berhenti open mic, untuk nggak berhenti mengasah diri. Ada job nggak ada job, dapat pass nggak dapat pass. Gue mengasah diri untuk jadi komika yang lebih baik dan lebih lucu. Itu Sammy Obeid sama Sam Ike ini jauh banget mesti dikejar. Seru. Itu aja, makasih banyak. Kita ketemu di .id weekly vlog berikutnya. Bye-bye. Semangat Panji. Demi mimpi dan cita-cita Panji. Hujan-hujanan gak apa-apa Panji, semua akan terbayarkan Panji. Nah, tai. Nyusahin diri sendiri aja gue. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.